Bab 2536, Pertempuran Terkuat. Zhang Taichu muncul. Tampil di bawah tatapan banyak orang. Begitu dia muncul, aura yang keluar dari tubuhnya mengusir kegelapan dunia ini. Dia berdiri di kehampaan, menatap Kaisar bela diri di puncak gunung di kejauhan. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dengan ekspresi tenang di wajahnya, dan berkata, Kaisar bela diri, datanglah ke pertempuran sesuai jadwal. Kaisar bela diri juga berdiri perlahan. Ini dia, ini sudah dimulai. Julian juga menantikannya. Dia menatap Sarah di sampingnya dan berkata, perhatikan baik-baik dan pahami baik-baik. Keduanya mewakili kekuatan tempur terkuat di dunia. Seni bela diri Kaisar bela diri dan kutukan Zhang Taichu keduanya sangat ajaib. Omong kosong. Sarah memutar matanya. Tentu saja dia tahu bahwa ini adalah pertempuran puncak. Makhluk lain mungkin tidak mengerti pertempuran ini, dan tidak dapat memahami apapun darinya, tetapi dia telah mencapai keadaan kekacauan yang kembali ke kesatuan. Wilayah kekuasaannya sangat tinggi dan dia bisa memperoleh beberapa wawasan dari pertempuran. Makhluk lain yang menyaksikan pertarungan itu semuanya menantikannya. Julian, di sisi lain, menemukan tempat yang relatif dekat dengan medan perang, bermaksud menggunakan kesempatan ini untuk menyaksikan pertempuran, memperoleh pencerahan, dan memadukan berbagai keterampilan uniknya ke dalam formasi diagram untuk memperoleh pemahaman menyeluruh. Dua pria yang sangat kuat berdiri di kehampaan, dan aura mereka sangat kuat. Itu hanya pertarungan, bukan pertarungan hidup dan mati. Kaisar bela diri tersenyum cerah. Seketika ia memasuki kondisi puncak ilmu bela diri tingkat 14 dan mengulurkan tangannya memberi isyarat mengundang. Saat ia memasuki tingkat ke-14 seni bela diri, hakikat, energi. Saat ia memasuki tingkat ke-14 seni bela diri, hakikat, energi, dan jiwanya terpadu secara ekstrim, dan sebuah lingkaran cahaya yang menyilaukan pun muncul. Lingkaran cahaya ini merupakan campuran berbagai warna. Ini adalah perwujudan tertinggi berbagai kekuatan tubuh, jiwa, dan darah. Menghadapi Kaisar bela diri yang kuat, Zhang Taichu tidak ceroboh. Dia mengaktifkan metode mentalnya dan kekuatan luar biasa muncul dalam tubuhnya. Kekuatan ini memperkuat tubuhnya dan lengan bajunya menggembung. Dia melambaikan tangannya dengan santai, dan sebuah kekuatan dahsyat langsung muncul dari lengan bajunya yang menggembung. Kekuatan ini melesat maju dengan cepat, dan dalam prosesnya, ia berubah menjadi prasasti yang tak terhitung jumlahnya. Setiap prasasti itu misterius, dan setiap prasasti mengandung kekuatan yang amat dahsyat. Saat prasasti itu muncul di hadapan Kaisar bela diri, kekuatan itu kembali terbentuk. Julian menatapnya dengan saksama. Dia juga telah mempelajari seni mengutuk, meskipun tidak lengkap, tetapi pemahamannya terhadap berbagai prasasti sangat mendalam. Saat Zhang Taichu bergerak, dia tampaknya memahami prasasti yang terkandung dalam kekuatan Zhang Taichu. Prasasti-prasasti itu terlintas cepat dalam pikirannya. Kaisar bela diri tetap tenang menghadapi serangan Zhang Taichu, hanya berdiri di udara di tempat. Tepat saat kekuatan mengerikan itu muncul di depannya, dia mengangkat tangannya dan menjentikkannya pelan. Seluruh energi dalam tubuhnya menyatu dan dipantulkan keluar dengan ringan, menghalangi serangan Zhang Taichu. Saat berikutnya, Kaisar bela diri bergerak. Mayat itu secara misterius menghilang dari tempat itu. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di depan Zhang Taichu, dan dia mengangkat tangannya dan meninju tubuhnya. Dia muncul sangat aneh dan sangat cepat. Namun, Zhang Taichu masih bereaksi. Dia tidak menghindar, melainkan mengangkat tangannya untuk menerimanya. Boom! Tinju saling beradu. Dua kekuatan dahsyat saling terkait. Kaisar bela diri mengubah taktiknya dan menyerang lagi. Zhang Taichu kemudian melawan. Kedua bayangan itu terus bertabrakan satu sama lain di dunia ini, dan setiap tabrakan akan menyebabkan langit runtuh dan bumi terbelah. Potongan kekosongan ini terus meledak. Orang-orang kuat biasa tidak berani mendekat, dan hanya bisa menilai pertempuran dengan merasakan akibat pertempuran dari kejauhan. Pikiran ilahi mereka bahkan tidak berani menembus medan perang. Karena akibat pertempuran itu terlalu mengerikan, pikiran suci apapun yang merasukinya akan musnah dalam sekejap. Hanya beberapa makhluk yang dapat menyaksikan pertempuran di dekat medan perang. Yang satu adalah Julian, yang satu lagi adalah Sarah, dan yang satu lagi adalah Chaos People. Bahkan Wu Tian pun muncul. Ini adalah pertarungan besar dan tidak ada satupun dari mereka yang ingin melewatkannya. Pertarungan itu sengit. Tak lama kemudian, Zhang Taichu mengalami kerugian. Zhang Taichu berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Dia lebih lemah dari Kaisar bela diri. Sarah dapat melihat dengan jelas setiap gerakan mereka. Julian, yang sedang duduk bersila, berkata, tidak semudah itu. Kaisar bela diri berlatih seni bela diri, jadi tubuhnya lebih kuat dan dia memiliki lebih banyak kekuatan magis di tangan dan kakinya. Selain itu, seni bela diri adalah kekuatan murni. Dia jelas memiliki keunggulan dalam hal kekuatan. Zhang Taichu menguasai seni mengutuk. Dia menggunakan kelemahannya sendiri untuk melawan kekuatan Kaisar bela diri. Julian benar. Zhang Taichu menggunakan kelemahannya sendiri untuk melawan kekuatan Kaisar bela diri. Boom! Medan perang meledak lagi, dan sebagian besar wilayah hancur. Zhang Taichu terkejut dan terlempar mundur. Lengannya mati rasa dan bahkan ada retakan di sana.
Dalam hal kekuatan fisik dan tenaga murni, dia masih belum sebanding dengan Kaisar Bela Diri. Dia mengambil kesempatan ini untuk mundur dan muncul di kejauhan. Setelah berdiri teguh, dia melambaikan tangannya dan sejumlah besar prasasti tiba-tiba muncul di depannya. Setiap prasasti sangatlah misterius dan membawa kekuatan mengerikan. Prasasti-prasasti ini terus berubah, dan dalam sekejap semuanya bergabung membentuk baju besi berwarna hitam. Baju zirah hitam ini melekat pada Zhang Taichu. Baju zirah yang bertransformasi dari prasasti itu pun menjadi nyata, persis seperti baju zirah sungguhan. Mengenakan baju besi, pertahanan Zhang Taichu meningkat pesat. Pada saat ini, Gunung Lima Jari jatuh dari kehampaan yang jauh. Merusak. Zhang Taichu bicara ringan, menjentikkan jarinya, lalu sebuah prasasti pun muncul. Prasasti itu dengan cepat berubah dan membentuk pedang yang berkilauan. Pedang itu menyapu dan menyerang Gunung Lima Jari secara langsung. Boom! Pedang panjang menyerang Gunung Lima Jari. Kelima jari itu retak seketika dan berubah menjadi serpihan kerikil yang tak terhitung jumlahnya, yang dengan cepat berubah menjadi beberapa rune. Dan dalam rune ini, suatu sosok berjalan keluar. Dia adalah Kaisar Bela Diri. Kaisar Bela Diri muncul dengan cepat, dan saat berikutnya dia sudah berada di belakang Zhang Taichu. Dia mengumpulkan kekuatan seni bela diri di telapak tangannya dan menyerang dengan ganas. Zhang Taichu berbalik dan melawan. Pada saat serangan balik, beberapa prasasti muncul di telapak tangannya, dan prasasti-prasasti ini bergabung bersama untuk membentuk lingkaran cahaya. Kaisar Bela Diri menghantam lubang itu dengan satu pukulan. Bukaannya rusak. Kaisar Bela Diri terus bergerak maju, dan telapak tangannya langsung mendarat di Zhang Taichu. Namun, kecepatan Zhang Taichu juga sangat cepat, dan Kaisar Bela Diri hanya mengenai bayangan yang ditinggalkannya. Saat bayangannya menghilang, kekosongan itu runtuh dan retak seketika, lalu muncullah area lubang hitam. Zhang Taichu muncul di tempat asalnya. Pada saat ini, sebuah prasasti kutukan muncul dan muncul di depannya. Prasasti ini aneh sekali. Hanya satu prasasti saja yang berubah menjadi sebuah formasi dalam sekejap. Kaisar Bela Diri langsung diselimuti oleh suatu formasi. Berada dalam formasi itu, dia merasakan tekanan ruang. Ratusan juta kali tekanan ruang angkasa menghancurkannya, dan kecepatannya tiba-tiba melambat. Dia ingin berteleportasi keluar dari formasi itu, tetapi dimanapun dia muncul, formasi itu akan muncul di sana. Tubuh Kaisar Bela Diri berada di bawah tekanan luar biasa. Tubuhnya yang angkuh mulai menunjukkan beberapa retakan, organ-organ dalamnya terluka, dan darah mengalir dari sudut-sudut mulutnya. Dia mengangkat kepalanya, menatap formasi yang dibentuk oleh prasasti di langit, lalu mengulurkan tangan untuk menyeka darah di sudut mulutnya. Dia mengepalkan tangannya, urat-urat menonjol di lengannya. Pada saat itu, suatu kekuatan mengalir dalam tubuh. Kekuatan ini mengalir cepat sepanjang meridian dan berkumpul di kepalan tangan. Hancurkan. Tubuhnya bergerak mundur. Kekuatan bela diri yang mengerikan muncul dari tinjunya. Inilah kekuatan seni bela diri kekuatan surgawi. Kekuatan ini melesat ke langit bagaikan seekor naga raksasa, dan formasi yang dibentuk Zhang Taichu hancur dalam sekejap. Pada saat formasi hancur, Kaisar Bela Diri secara misterius muncul di belakang Zhang Taichu. Tinju di tangannya terjatuh. Retakan. Retakan langsung muncul di baju besi Zhang Taichu. Bab 2537, masing-masing menunjukkan kekuatan sihirnya. Ada retakan pada baju besi Zhang Taichu, tetapi tidak rusak seluruhnya. Sebagian kekuatan Kaisar Bela Diri memasuki tubuh Zhang Taichu melalui celah-celah. Tubuh Zhang Taichu juga diserang oleh sebagian kekuatan seni bela diri. Beberapa bekas luka muncul di permukaan kulitnya dan tubuhnya bahkan lebih terkejut. Kekuatan yang dahsyat itu menyebabkan darah dalam tubuhnya rusuh. Dia berusaha keras menahan gejolak darah yang mengalir, tetapi dia tidak dapat melakukannya untuk sesaat. Darah mengucur dari tenggorokannya dan dia meludahkan seteguk darah. Pada saat ini, Kaisar Bela Diri menggunakan kekuatan alam bela diri ditambah kekuatan wilayahnya sendiri. Dia berada di level 14 alam bela diri, dan wilayah kekuasaannya sendiri berada di puncak alam Guyi. Kombinasi keduanya tidak sesederhana 1 tambah 1. Meskipun Zhang Taichu berada di puncak Chaos Return to Onenes Realm, ia masih terluka. Tubuh Zhang Taichu yang terluka terus mundur dan muncul di kehampaan di kejauhan. Kaisar Bela Diri mengejarnya, tubuhnya langsung menghilang dari tempatnya, dan ketika dia muncul kembali dia sudah berada di depan Zhang Taichu. Dalam sekejap, bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di area ini, dan setiap bayangan melancarkan serangan ganas ke Zhang Taichu. Bayangannya terus berkedip. Setiap kali dia melintas, Zhang Taichu pasti akan menderita serangan yang kuat. Sekalipun baju zirah Zhang Taichu bersifat magis dan memiliki kekuatan pertahanan yang mengerikan, setelah serangan Kaisar Bela Diri, retakan terus muncul pada baju zirahnya yang bertuliskan berbagai macam kata, dan akhirnya dia dipukuli hingga hancur berkeping-keping oleh Kaisar Bela Diri. Tanpa perlindungan baju besi, Zhang Taichu menjadi sasaran serangan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dalam sekejap, tubuhnya dipenuhi lubang. Di kejauhan, banyak orang kuat melihat pemandangan ini. Mereka semua diam-diam mengkhawatirkan Zhang Taichu. Serangan Kaisar Bela Diri terlalu mengerikan. Tidak ada makhluk hidup yang mampu menerima satu pukulan pun. Chaos juga merasakan kekuatan serangan Kaisar Bela Diri.
Ia yakin bahwa dirinya tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari Kaisar Beladiri. Jika Kaisar Beladiri menggunakan kekuatan seperti itu sebelumnya dan meninjunya, tubuhnya akan hancur dan jiwanya akan rusak parah. Sarah juga berpikir dalam hatinya dan mengukur kekuatan Kaisar Beladiri. Dia juga pikir dia tidak dapat menerimanya. Di medan perang, tubuh Zhang Taichu penuh dengan luka dan darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Tubuhnya hancur pada saat itu dan kemudian menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya, tubuh itu terbentuk kembali di kejauhan. Setelah membentuk kembali tubuhnya, luka-lukanya mulai sembuh. Dia berdiri dengan tenang dalam kehampaan, memandangi sisa-sisa bayangan yang saling tumpang tindih di kejauhan untuk membentuk Kaisar Bela Diri. Sambil tersenyum, dia berkata, sungguh kekuatan bela diri yang kuat. Sungguh menakjubkan bisa mengolah kekuatan murni hingga ke tingkat ini. Kekuatan Kaisar Bela Diri diakui dan dikagumi oleh Zhang Taichu. Kaisar Bela Diri juga tersenyum tipis dan berkata, sebagai makhluk yang mampu melawan Kaisar manusia bertahun-tahun yang lalu, kekuatanmu pasti lebih dari ini. Jika kekuatanmu hanya sebesar ini, kau tidak akan bisa menjadi lawan Kaisar manusia. Setelah pertarungan awal, Kaisar Bela Diri tahu bahwa Zhang Taichu sama sekali tidak menunjukkan kekuatan aslinya. Oh! Zhang Taichu tersenyum tipis. Pada saat ini, kekuatan yang sangat aneh muncul dari tubuhnya. Auranya berubah seketika. Aura ini sangat aneh. Ketika bocor, hal itu membuat beberapa orang kuat di kejauhan merasa tidak nyaman. Bahkan orang-orang kuat setingkat Sarah dan Wu Tian pun terkejut. Pada saat itu, mereka merasakan suatu kekuatan aneh melanda mereka. Terkena pengaruh kekuatan ini, mereka semua mengalami beberapa reaksi negatif. Namun, mereka dapat dengan mudah menghilangkan reaksi ini. Kekuatan kutukan yang sebenarnya. Ekspresi Julian tiba-tiba menjadi menarik, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, ini dia, pertempuran telah resmi dimulai. Zhang Taichu berdiri di kehampaan, dan pada saat ini dia menggunakan kekuatan kutukan yang sebenarnya. Auranya menjadi sangat kuat dan aneh. Dia hanya berdiri di sana dalam kehampaan, dia menjadi suatu eksistensi yang tidak bisa dilihat secara langsung. Tampaknya selama Anda memandangnya, Anda akan terkena kutukan dan akan membawa dampak negatif. Ketika Kaisar Bela Diri melihat Zhang Taichu dalam kondisi ini, ekspresinya menjadi serius. Zhang Taichu berdiri di kehampaan dengan satu tangan di belakang punggungnya. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya dengan santai. Sebuah prasasti yang mengerikan muncul. Prasasti ini misterius, mendalam, dan bervariasi. Begitu prasasti itu muncul, kekuatan kutukan pun menyebar. Kaisar Bela Diri yang berada di medan perang langsung terpengaruh oleh kekuatan prasasti tersebut. Di bawah pengaruh kekuatan ini, aliran darah dalam tubuhnya melambat, dan dia merasakan kekuatannya menunjukkan tanda-tanda dibatasi. Swoosh! Pada saat ini, sebilah pedang hitam muncul entah dari mana. Pedang itu muncul di depan Kaisar Bela Diri dalam sekejap dan menyerangnya. Kaisar Bela Diri mengangkat tangannya, dan kekuatan seni bela diri murni muncul dari telapak tangannya. Kekuatan bela diri terwujud dan menghalangi pedang hitam. Tepat saat mereka melawan, pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit. Semua pedang ini berasal dari prasasti yang sama. Aura Kaisar Bela Diri tiba-tiba melonjak. Auranya bangkit, menahan semua pedang yang jatuh. Pedang hitam ini hancur dalam sekejap dan menghilang menjadi ketiadaan. Hancurkan! Zhang Taichu berbicara dengan suara dingin. Kata-katanya tampaknya merupakan semacam hukum. Saat kata, kehancuran, terdengar, suatu kekuatan mengerikan menyebar. Ruang di mana Kaisar Bela Diri berada runtuh seketika, dan sebuah lubang hitam yang sangat besar muncul. Kaisar Bela Diri berada dalam lubang hitam, dan tubuhnya langsung mengalami trauma. Tubuhnya menghilang dari tempat itu dan muncul di tempat lain pada saat berikutnya. Begitu dia muncul, ruang di sini terus runtuh. Dia terus menghindar. Kemanapun mereka pergi, semuanya hancur. Zhang Taichu terus menyerang. Berbagai prasasti bermunculan. Prasasti terkutuk yang melemahkan kekuatan. Prasasti terkutuk yang menyegel ruang tersebut. Prasasti terkutuk yang menyebabkan hilangnya kekuatan seseorang. Berbagai prasasti muncul, dan di bawah kekuatan kutukannya, bahkan Kaisar Bela Diri menjadi malu dan terluka dalam sekejap. Pertarungan ini sungguh seru. Ini adalah pertama kalinya Zhang Taichu menunjukkan teknik kutukan anehnya di depan dunia. Bahkan seseorang sekuat Kaisar Bela Diri tidak dapat menahan kutukan itu. Kaisar Bela Diri berada dalam situasi yang sangat memalukan. Dia ingin bertarung dalam jarak dekat. Akan tetapi, tubuhnya dikelilingi oleh prasasti kutukan, dan ia terperangkap oleh prasasti kutukan tersebut dan tidak dapat membebaskan diri dalam waktu singkat. Terlebih lagi, kekuatan dan kecepatan Zhang Taichu sendiri tidak lemah, jadi dia tidak memberinya kesempatan untuk mendekat. Kaisar Bela Diri memiliki rambut yang acak-acakan, sudut mulutnya berdarah, dan tampak sangat menyedihkan. Pada saat ini, meridian di tubuhnya mulai tidak teratur. Darahnya mulai mengalir mundur dan kekuatannya mulai mengalir mundur. Auranya juga menjadi lebih kuat dan lebih ganas saat darahnya mengalir mundur, dan kekuatannya melawan arus. Saat kekuatan dahsyat itu muncul, semua prasasti kutukan di sekitar tubuh terguncang hingga berkeping-keping.
Kekuatan yang sangat dahsyat. Julian terkejut dan bergumam, apakah ini kekuatan yang dikatakan Kaisar Bela Diri tidak dapat dikendalikan sepenuhnya? Begitu kekuatan itu digunakan, bahkan dia tidak dapat mengendalikannya. Julian memperhatikan setiap gerakan Fu Zhen dengan saksama, memperhatikan setiap perubahan pada tubuh Fu Zhen. Dia merasakan darah Kaisar Bela Diri mengalir balik dan kekuatannya mengalir ke arah yang berlawanan. Pada saat ini, dunia seakan terbalik, waktu seakan berjalan mundur, dan sejarah seakan berjalan mundur. Kekuatan sihir macam apa ini? Julian mengerutkan kening. Bab 2538, Kaisar Bela Diri menerobos. Aura Kaisar Bela Diri sangat kuat, dan pupil matanya berubah menjadi merah darah, seolah-olah dia dirasuki setan. Ketika Zhang Taichu melihat Kaisar Bela Diri dalam kondisi ini, dia mengerutkan kening. Pada saat ini, Kaisar Bela Diri memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Pada titik pertarungan ini, pertarungannya bukan lagi pertarungan sparring, tetapi telah meningkat menjadi pertarungan hidup dan mati. Dia sebenarnya ingin berhenti, tetapi menghadapi Kaisar Bela Diri dalam kondisi ini, dia benar-benar ingin mencoba kekuatan Kaisar Bela Diri saat ini. Dia berdiri dalam kehampaan, dengan kekuatan kutukan merasuki seluruh tubuhnya. Untungnya, ini adalah dunia yang gelap. Jika ini terjadi di salah satu alam yang tak berujung, kekuatan kutukan yang dipancarkan Zhang Taichu akan cukup untuk memengaruhi semua makhluk hidup di alam yang luas, dan bahkan keturunan mereka. Mereka dipengaruhi oleh kekuatan kutukan dan akan terus dikutuk selama beberapa generasi mendatang. Hosh! Zhang Taichu menarik napas dalam-dalam, dan pada saat ini dia tidak lagi menahan diri, dan melakukan teknik kutukan tingkat terakhir, yang juga merupakan teknik kutukan tingkat tertinggi yang telah dipahaminya sejauh ini. Auranya berubah lagi. Dia tampaknya telah berevolusi dari makhluk hidup menjadi semacam teks kuno dan misterius. Julian juga menatap Zhang Taichu dengan saksama. Di bawah tatapannya, nafas kehidupan Zhang Taichu tampak menghilang, dan ia tampak berubah menjadi sebuah kata, sebuah prasasti. Prasasti ini rumit dan bervariasi. Dia berdiri dalam kehampaan, tubuhnya tampak menjadi transparan, dan meridian, darah, tulang, dan dagingnya tampak ditutupi dengan prasasti. Aura Zhang Taichu dalam kondisi ini tidak lebih lemah dari Kaisar Bela Diri, dan bahkan lebih kuat dari Kaisar Bela Diri. Sungguh menakjubkan. Julian tidak dapat menahan rasa kagumnya, dan berkata, setelah mengolah kutukan hingga tingkat seperti itu, dia tampaknya telah menyatu dengan prasasti tersebut. Dia memang eksistensi yang dapat bersaing dengan Kaisar Manusia untuk meraih supremasi. Pertarungan telah meningkat sejauh ini. Baik Kaisar Bela Diri maupun Zhang Taichu menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Inilah kekuatan mereka yang sebenarnya. Pertarungan sebelumnya hanya pertarungan kecil, hanya pertukaran dan pemanasan. Akan tetapi, bahkan kekuatan yang dilepaskan pada pertempuran sebelumnya sudah berada di puncak dunia. Julian memandang Kaisar Bela Diri dan Zhang Taichu. Kaisar Bela Diri juga berdiri di kehampaan. Darahnya mengalir mundur dan kekuatan dalam tubuhnya mengalir mundur. Suatu kekuatan mengerikan muncul dalam tubuhnya dan memengaruhi segalanya. Rambutnya acak-acakan dan matanya merah, seolah-olah dia dirasuki setan. Dilihat dari kondisinya, Kaisar Bela Diri seperti orang gila. Zhang Taichu, di sisi lain, tenang dan kalem. Kekuatan Kaisar Bela Diri itu dahsyat, dan auranya juga dahsyat. Meskipun aura Zhang Taichu aneh, namun sangat stabil. Dalam hal kekuatan keseluruhan, Zhang Taichu sedikit lebih kuat. Akan tetapi, Kaisar Bela Diri hanya berada di tingkat ke-14 alam bela diri, dan Julian tidak tahu apakah dia telah memahami tingkat ke-15. Dia tidak tahu apakah dia bisa melihat level ke-15 alam bela diri dalam pertempuran ini. Pada saat ini, Kaisar Bela Diri bergerak. Saat tubuhnya bergerak, dunia seakan terbalik. Dia langsung muncul di depan Zhang Taichu dan meninjunya. Saat pukulan itu dilakukan, muncullah banyak sekali penglihatan aneh tentang langit dan bumi. Sebuah tinju yang mengerikan jatuh. Menghadapi pukulan ini, Zhang Taichu sangat tenang dan dengan lembut mengangkat tangannya. Saat dia mengangkat tangannya, orang dapat melihat bahwa lengannya hampir berubah menjadi prasasti, dan orang dapat melihat bahwa prasasti ini terus-menerus membentuk kembali dirinya sendiri, berubah menjadi kekuatan yang dahsyat. Boom! Tinju saling beradu. Dua kekuatan yang sangat dahsyat bertabrakan. Tubuh Kaisar Bela Diri mundur. Adapun Zhang Taichu, dia berdiri di sana, diam seperti gunung. Pada saat ini, Kaisar Bela Diri melancarkan serangan lain. Namun, di bawah pengaruh kutukan, kecepatannya menjadi sangat lambat. Pikiran Zhang Taichu bergerak, dan pedang hitam muncul di depannya. Pedang itu seluruhnya terbuat dari prasasti dan memiliki kekuatan yang mengerikan. Pedang itu dengan cepat menyebar ke arah Kaisar Bela Diri. Tepat saat pedang itu hendak menyerang Kaisar Bela Diri, pedang itu mulai runtuh dari ujungnya karena pengaruh keterampilan seni bela diri Kaisar Bela Diri. Julian menatap tajam pertempuran sengit di kejauhan. Sekalipun akibat pertempuran itu kuat dan mengerikan, pengaruhnya kecil saja padanya. Dalam pertempuran ini, ia menyaksikan teknik kutukan yang telah dikembangkan secara ekstrim. Dalam pertempuran ini, ia menyaksikan kekuatan tertinggi seni bela diri. Boom! Tabrakan lainnya. Kaisar Bela Diri terlempar ke belakang dan menyemburkan darah.
Saat tubuhnya mundur dan ruang itu runtuh, prasasti yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar tubuhnya, memengaruhinya sepanjang waktu. Di bawah kerusakan prasasti kutukan, bahkan jika dia menggunakan keterampilan seni bela dirinya tingkat terakhir, dia sangat kuat tetapi tidak dapat melawan, dan retakan mulai muncul di tubuhnya. Pada titik pertarungan ini, ia menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Kaisar bela diri masih satu tingkat lebih lemah. Saat ini dalam pertempuran, Julian juga telah menyadari beberapa petunjuk. Jika Kaisar bela diri tidak memiliki keterampilan uniknya, maka Zhang Taichu akan memenangkan pertempuran ini. Tepat ketika Julian mengira Zhang Taichu telah menang, aura dan kekuatan Kaisar bela diri berubah pada saat ini. Napasnya yang kacau menjadi stabil, dan kekuatannya yang dahsyat pun menjadi stabil. Pupil matanya yang berwarna merah darah berangsur-angsur pulih. Ini. Julian tidak dapat menahan diri untuk berdiri. Tingkat ke-15 dari alam bela diri. Dia menatap Kaisar bela diri yang berubah dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Kamu. Ada juga sedikit ekspresi terkejut di wajah tenang Zhang Taichu. Hei hei. Kaisar bela diri terkekeh dan berkata, Zhang Taichu, terima kasih banyak. Aku tidak pernah mampu menampilkan keterampilan bela diri tingkat tertinggi. Aku hanya bisa mengendalikan kekuatan bela diri tingkat tertinggi dengan membalikkan darah dan kekuatan. Aku tidak pernah mampu menembus seni bela diri tingkat ke-15. Dahulu kala, aku tahu bahwa aku butuh pertarungan untuk bisa menembus level ke-15 seni bela diri, dan menyempurnakan ilmu bela diriku, tapi aku tak pernah punya kesempatan itu. Otot-otot di sudut mulut Zhang Taichu berkedut. Kau memanfaatkan aku untuk berlatih, untuk membantumu menerobos. Pada saat ini, Kaisar bela diri tampak sangat santai. Dia membuka lengannya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan seni bela diri tertinggi. Sekarang, biarkan aku mempelajari teknik kutukanmu. Sebelumnya, Kaisar bela diri telah mencoba yang terbaik, tetapi dia masih tidak dapat menahan kekuatan kutukan itu. Sekarang dia merasa percaya diri. Tidak ada lagi perkelahian. Zhang Taichu menghilangkan auranya sendiri. Jika kita terus berjuang seperti ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Akan sulit menentukan pemenangnya. Setelah bertarung, Zhang Taichu juga memahami kekuatan Kaisar bela diri. Karena keterampilan bela diri Kaisar bela diri belum berkembang sepenuhnya, ia yakin bahwa ia dapat mengalahkan atau bahkan membunuh Kaisar bela diri. Namun, Kaisar bela diri, yang telah mencapai tingkat ke-15 alam bela diri dan telah memperoleh kesuksesan besar dalam seni bela diri, sangatlah sakti. Satu-satunya cara untuk menentukan pemenangnya adalah pertarungan hidup dan mati. Kali ini, pertama kalinya dia melakukan kutukan yang kuat. Bahkan ketika dia dikepung oleh puluhan orang kuat di Chaos Arena, dia tidak menggunakan teknik kutukan pamungkas. Pertama kali dia menggunakan kutukan pamungkas, dia gagal mengalahkan Kaisar bela diri, tetapi malah membiarkannya menerobos. Zhang Taichu menolak untuk bertarung, dan Kaisar bela diri tidak memaksanya. Tujuan utama dia tampil kali ini sudah tercapai, jadi tidak jadi soal apakah dia bertarung atau tidak. Sedangkan untuk gelar nomor 1 yang tak ada habisnya, dia terlalu malas untuk memperjuangkannya. Hanya karena keinginannya dan pengejarannya terhadap seni bela diri, ia menantang para pendahulunya yang kuat dari semua sisi. Sayangnya, orang-orang lain di Chaos Return to Onenes Realm terlalu lemah untuk membiarkannya bertarung dengan kekuatan penuhnya. Ini mungkin hasil terbaik dari pertempuran ini. Julian tidak bisa menahan tawa. Bab 2539, Perebutan Kembali Tianzong. Perang besar berakhir begitu saja. Tidak ada pemenang dalam pertempuran ini. Jika kita harus menyebutkan pemenangnya, maka dia adalah Kaisar bela diri. Karena, Kaisar bela diri memanfaatkan kesempatan pertempuran ini untuk memasuki level ke-15 alam dao bebas dan sepenuhnya menguasai keterampilan bela diri surgawi. Zhang Taichu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan hanya menatap Kaisar bela diri. Dia tidak banyak bicara, dan tubuhnya melayang begitu saja. Tampaknya sangat lambat, dan tubuhnya masih mengambang di kehampaan, tetapi ketika makhluk-makhluk yang jauh tersadar, dia telah menghilang. Silakan simpan undangan ke acara besar Tianzu. Zhang Taichu menghilang, dan Kaisar bela diri melambaikan tangannya dengan santai, dan sebuah kartu undangan muncul. Kartu undangan tersebut menghilang ke area tersebut bersama Zhang Taichu. Kaisar bela diri datang ke Julian. Anak suci, sudah selesai. Dia tersenyum sembarangan. Julian mengacungkan jempol dan memuji, hebat. Biasa saja. Setelah Kaisar bela diri menerobos, dia dalam suasana hati yang sangat baik. Everett muncul tepat waktu dan mulai menyanjungnya, dengan berkata, Guru, Anda sungguh hebat. Meskipun pertempuran ini tidak membuahkan hasil, menurut saya, Zhang Taichu takut dan khawatir dengan seni bela diri tingkat 15 guru dan kekuatan surgawi seni bela diri. Sanjungan Everett sangat efektif dan Kaisar bela diri sangat menikmatinya. Ayo kembali. Kaisar bela diri meregangkan otot-ototnya dan berkata, perjalanan ini tidak sia-sia. Aku akhirnya berhasil menembus alam. Setelah menembus alam, aku dapat dengan mudah menghancurkan segel di tubuhku. Kaisar bela diri melangkah maju. Bisakah aku kembali ke ras manusia? Sarah tidak dapat menahan diri untuk bertanya, aku telah berlari bersama kalian hampir sepanjang Endless. Aku benar-benar tidak tahu mengapa kalian ingin aku mengikuti kalian. Sarah benar-benar tidak bisa mengerti.
Dia dipaksa untuk mengikutinya, tetapi Fu Zhen dan Julian tidak mempersulitnya di sepanjang jalan. Selain itu, Kaisar Beladiri juga menerima putra Julian sebagai muridnya. Maumu. Kaisar Beladiri tampak acuh tak acuh, tatapannya tertuju pada Julian. Julian segera berkata, Sarah, tidak perlu terburu-buru kembali ke umat manusia saat ini. Pergilah ke Sekte Duotian dan berjalan-jalanlah. Festival Duotian adalah acara langka di zaman ini. Tidakkah kau ingin pergi dan melihatnya? Pada saat ini, banyak anggota ras manusia muncul. Anggota manusia ini tidak pergi karena Sarah ada di sini dan karena Everett ada di sini. Mama. Vivi dan lainnya muncul dan memanggil. Senior Fu Zhen, Astan juga memiliki ekspresi hormat di wajahnya. Dia tetap menghormati Fu Zhen yang memberinya keberuntungan. Leluhur darah, Kai, Jinghong, Panshan dan orang kuat ras manusia lainnya semuanya muncul. Ibu, apakah ibu baik-baik saja? Arjuna bertanya, lalu menatap Everett dan bertanya, apa yang terjadi padanya? Mengapa dia menjadi murid Fu Zhen? Sarah tersenyum dan berkata, apa yang bisa kulakukan? Mengenai Everett, aku pernah bertemu dengannya saat aku pergi ke Wisan sebelumnya, dan membawanya pergi. Mengenai menjadi muridnya, itu tidak ada hubungannya denganku. Dia menjadi muridnya atas kemauannya sendiri. Everett sama sekali tidak peduli dengan saudara-saudari yang disebut itu, bahkan tidak memandang mereka. Melihat mereka muncul, dia tidak dapat menahan diri untuk mendengus dingin dan tidak memperhatikan mereka dengan seksama. Baiklah, pertempuran sudah berakhir. Tidak ada yang bisa kau lakukan sekarang. Kembalilah ke alam semesta manusia. Julian mengeluarkan perintah untuk mengusir mereka. Semua anggota ras manusia yang hadir melirik Julian. Mereka tidak memiliki perasaan baik terhadap anak Tuhan. Karena anak Tuhan ingin menikahi ibu mereka. Wu Tian. Julian melihat Wu Tian di kejauhan dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Wu Tian awalnya ingin pergi, tetapi setelah mendengar panggilan itu, dia muncul di depan Julian. Julian tersenyum dan berkata, sekarang ketiga cahaya tak berujung itu sudah bersama, haruskah kita mencari tempat untuk mempelajari teknik perbaikan langit yang sebenarnya? Wu Tian melirik Julian. Sekarang dia masih tidak tahu seperti apa keberadaan Sekte Butian itu. Cahaya abadi adalah harta karun tak berujung yang berisi misteri utama langit dan bumi. Bagaimana dia bisa mengambilnya dan membagikannya sesuka hatinya? Dia berkata dengan tenang, cahaya abadi tidak akan jatuh ke tangan makhluk berpikiran jahat. Setelah berkata demikian, dia melirik Everett dan berkata, karena kamu telah memilih menjadi murid Fu Zhen, maka kamu harus berlatih dengan baik. Setelah mengatakan itu, tubuhnya menghilang dari pandangan semua orang. Para penguasa lainnya tidak berani mendekati Kaisar Bela Diri dan hanya menonton dari kejauhan. Nak, bagaimana kita harus menghadapi hal ini? Kaisar Bela Diri memandang Julian dan bertanya, haruskah kita membiarkan Sarah kembali atau membawanya ke Sekte Duotian? Julian berkedip. Dia benar-benar ingin mengungkapkan identitasnya, tetapi dia masih harus meminta pendapat Kaisar Bela Diri karena dia telah berjanji kepada Kaisar Bela Diri. Tidak. Kaisar Bela Diri segera mengerti maksudnya dan langsung menolaknya. Mengapa? Julian bingung. Tidak ada alasan, ini menyenangkan. Kaisar Bela Diri tersenyum. Oke, kamu kejam. Julian tidak banyak bicara. Dia menatap Sarah dan berkata, pergilah, kembalilah ke alam semesta manusia. Namun, aku berharap dapat melihatmu di gala pencurian surga dan memberimu kejutan saat itu. Mendengar ini, Sarah menatap Julian dengan bingung. Julian terkekeh dan berkata, sebenarnya, aku tahu keberadaan Julian. Aku membawamu ke Sekte Duotian terutama karena aku ingin kau bertemu Julian. Karena kau tidak mengikutiku ke Sekte Duotian, maka hanya kau yang bisa ikut serta dalam acara Duotian. Julian. Sarah tiba-tiba menjadi bersemangat. Nyata? Apakah ini benar? Dia ada di Sekte Duotian. Batuk-batuk. Kaisar Bela Diri terbatuk pelan. Julian segera diam dan berhenti berbicara tentang topik ini. Dia melirik Kaisar Bela Diri dan berkata tanpa daya, baiklah, ayo pergi. Aku akan pergi bersamamu. Setelah Sarah mengetahui berita tentang Julian, dia berencana untuk mengikutinya ke Sekte Duotian. Dia telah mengikuti Kaisar Bela Diri dan Putra Suci untuk waktu yang lama, dan mereka tidak pernah mempersulitnya, jadi dia tidak perlu khawatir. Kemudian, dia menatap Arjuna dan yang lainnya dan berkata, kalian bisa pergi bersama. Ya. Arjuna dan yang lainnya mengangguk dengan hormat. Kaisar Bela Diri tersenyum dan kemudian berjalan pergi. Mereka segera meninggalkan daerah itu dan menuju ke wilayah Penglai. Pertarungan ini telah berakhir. Pertarungan berakhir seri. Meski berakhir seri, pertempuran itu berdampak besar dan memengaruhi seluruh 10 alam, menjadi cerita yang beredar luas, bahkan tercatat dalam sejarah, menjadi salah satu pertempuran paling seru sepanjang masa. Kaisar Bela Diri dan rombongannya segera kembali ke desa Tianwei. Desa Tianwei tidak ada lagi. Karena penduduk desa Tianwei tidak lagi menyembunyikan identitas mereka atau mengasingkan diri dari dunia, melainkan mengumumkan kemunculan mereka ke dunia. Desa Tianwei tidak ada lagi dan telah digantikan oleh Sekte Duotian. Bahkan sebelum dia mendekati Sekte Duotian,
Julian menjadi bersemangat, menantikan adegan di mana Sarah akan melihat wajahnya. Saat mendekati Sekte Duotian, Kaisar Beladiri berkata, "Semuanya, Festival Duotian belum dimulai, jadi kalian tidak bisa memasuki Sekte Duotian. Cari saja tempat tinggal di alam semesta terdekat." "Kakak, aku. Apa maksudmu dengan aku? Ayo kita kembali dulu." Kaisar Beladiri menangkap Julian dan menghilang dari pandangan banyak manusia. Saat berikutnya, dia muncul di luar gerbang Sekte Duotian. "Kakak, apa yang sedang kamu lakukan? Aku masih menunggu untuk bertemu Sarah. Apa gunanya saling mengenal? Ini belum saat yang tepat." Kaisar Beladiri berkata dengan ringan. "Mengapa?" Julian tampak bingung. Bab 2540, Beladiri Tertinggi. Julian tidak tahu mengapa Kaisar tidak membiarkannya mengungkapkan identitasnya meskipun dia telah kembali ke Sekte Duotian. Kaisar menatap Julian yang kebingungan, lalu bertanya, "Putra Dewa, menurutmu, apa hal terpenting dalam kultivasi?" Julian berkata tanpa ragu, kultivasi terutama bergantung pada bakat, dan kedua pada hati Tao. Hanya dengan hati Tao yang pantang menyerah, Anda dapat melangkah lebih jauh di jalan kultivasi. Itu benar. Kaisarku berkata, bakat itu penting, tetapi Taoisme juga penting. Kamu ingin sekali mengenali Sarah sekarang. Apakah ini berarti kondisi pikiranmu masih belum stabil dan kamu sedikit tidak sabar? Mendengar ini, Julian memutar matanya dan berkata, "Saudaraku, ini berbeda, oke." "Sama." Kaisarku berkata dengan serius, "Jika kamu ingin meraih kesuksesan besar dalam seni bela diri dan mencapai titik ekstrim yang sesungguhnya, kondisi pikiranmu sangatlah penting. Apapun yang terjadi, kamu tidak boleh tidak sabar. Kamu lihat, kamu sangat tidak sabar sekarang." Julian terdiam. "Tidak usah terburu-buru." Kaisarku tersenyum dan berkata, "Sekte Duotian masih memiliki banyak ramuan surgawi dan duniawi. Sebaiknya kau mengasingkan diri dulu. Setelah kau berpartisipasi dalam acara Duotian, terserah padamu." Ngomong-ngomong, Kaisar mengganti pokok bahasan dan berkata, "Tolong pikirkan baik-baik apa yang aku katakan." Setelah berkata demikian, dia melangkah memasuki gerbang Sekte Duotian. Julian mengikutinya di belakangnya. Sekte Duotian, aula puncak utama. Di kursi pertama di aula itu duduk seorang lelaki tua. Ada banyak anggota Sekte Duotian di aula utama. Mereka semua adalah mantan penduduk desa Tianwei. Tetapi sekarang mereka semua telah berganti pakaian dan tampak tidak lagi polos, tetapi memiliki aura Tao. Metropolitan. Sang Kaisar berjalan mendekat dan menangkupkan kedua tangannya. Meskipun dia memiliki status yang sangat tinggi di Sekte Duotian, dia masih cukup hormat kepada kepala desa dan master sekte. Kepala desa Tianwei dan pemimpin Sekte Duotian, nama aslinya adalah Declan. Di Sekte Duotian terdahulu, dia adalah tetua agung. Semua mantan orang kuat dari Sekte Duotian tewas dalam invasi pertama iblis jahat dari luar angkasa. Gadis suci Sekte Duotian, Ibu Langit dan Bumi, pergi setelah memperbaiki langit dan mengangkat Declan sebagai pemimpin sekte. "Bagaimana hasilnya?" Declan bertanya. Kaisar Beladiri berkata, "Baiklah, sudah selesai. Undangan sudah disebarkan. Sekarang ke-10 wilayah tahu tentang acara pencurian langit." "Sangat bagus." Declan mengangguk sedikit. Kaisar Beladiri melanjutkan, "Selama perjalanan tanpa akhir ini, identitas Julian telah dipastikan. Dia memang manusia Julian. Selama perjalanan tanpa akhir ini, jiwanya telah sepenuhnya menyatu dengan tubuh yang dibentuk oleh batu 5 warna. Kekuatannya juga telah meningkat ke puncak alam kekacauan segala hal. Dia hanya selangkah lagi dari alam primordial kekacauan. Masih banyak obat-obatan spiritual di sekte saya yang dapat membantunya dan memungkinkannya memasuki alam kembali ke asal kekacauan sesegera mungkin." "Ya." Declan mengangguk pelan dan berkata, "Hal-hal ini dapat diatur oleh Anda. Selain itu, dia adalah putra suci sekte kami. Terlepas dari apakah dia dapat menonjol dalam konferensi atau tidak, dia memenuhi syarat untuk mengambil ramuan surga dan bumi dari sekte kami." Petik 2. Kaisar Beladiri secara singkat melaporkan perjalanan tanpa akhir ini. Namun Julian tidak mengikutinya ke aula. Pada saat ini, Julian sementara tinggal di Gunung Suci Sekte Duotian. Di balik gunung, di depan tebing. Dia duduk di atas sebuah batu, dan angin sepoi-sepoi meniup rambut panjangnya dan menghalangi pandangannya. Dia sedang memikirkan apa yang dikatakan Kaisar Beladiri. Apakah dia benar-benar tidak sabar? Tidak bisakah dia benar-benar tenang? "Apa yang sedang kamu pikirkan?" Kaisar Beladiri muncul dan duduk di sampingnya. "Saya tidak berpikir apapun." Julian kembali sadar. Kaisar Beladiri tersenyum dan berkata, "Gunung suci ini adalah tempat tinggal Sang Santo. Anda juga mengenal Santo dari sekte saya, yang memurnikan batu 5 warna untuk memperbaiki langit dan disebut sebagai Ibu Langit dan Bumi." "Oh." Julian sedikit tertegun. Ia tidak menyangka bahwa Gunung Suci ini dulunya adalah tempat tinggal Ibu Langit dan Bumi. Ada kebun obat di Gunung Suci ini. Ada banyak tanaman obat surgawi dan duniawi yang langka. Petiklah beberapa dan praktikan. Saat kau memasuki alam seni bela diri tingkat 14, aku akan mengajarkanmu keterampilan surgawi seni bela diri.
Keterampilan surgawi seni bela diri tingkat tertinggi yang telah kukuasai adalah bela diri tertinggi. Wu berarti jalan seni bela diri. Keheningan adalah suatu keadaan pikiran. Dulu, saya terlalu tidak sabar dan cemas, yang menghalangi saya mencapai seni bela diri yang sempurna. Setelah saya dikalahkan oleh Fuxi, saya menghabiskan waktu ribuan tahun di pegunungan belakang sebelum akhirnya menyadarinya. Saya tidak ingin kamu mengambil terlalu banyak jalan memutar. Ketika Anda benar-benar memahami seni bela diri, Anda akan memahami hal ini. Kaisar bela diri berdiri, menepuk bahu Julian, dan berkata, "Latihlah bela diri tertinggi, tidak ada akhir untuk berlatih." Di atas Chaos Return to One, ada Domination Realm. Bela diri Realm dalam bela diri Dao Tiangong yang aku ciptakan juga berhenti di Chaos Return to One Realm. Menurut dugaanku, jika kamu bisa memasuki ranah ke-16, itu seharusnya setara dengan Domination Realm. Saya sangat optimis terhadap Anda dan berharap Anda dapat melanjutkan kesuksesan saya. Setelah Kaisar meninggalkan sepatah kata, tubuhnya menghilang dari pandangan Julian. Mendominasi. Julian memandang pegunungan dan daratan di kejauhan. Semakin tinggi tingkat kultivasi Anda, semakin banyak yang Anda lihat, dan semakin banyak rahasia yang terungkap di dunia. Dia pernah berpikir bahwa manusia adalah satu-satunya kehidupan cerdas di bumi. Kemudian, dia mengira hanya ada satu alam semesta. Lalu, 12 alam semesta muncul. Kemudian, dunia gelap muncul. Lalu ke surga dan berbagai alam semesta. Dan seluruh langit dan alam semesta hanyalah satu wilayah. Sampai ke 10 alam yang tak berujung saat ini. Dan 10 alam tanpa akhir bukanlah batas sebenarnya dari langit dan bumi. Di luar 10 alam tak berujung, ada dunia gelap yang lebih luas, dan di luar dunia gelap tersebut, bahkan ada iblis jahat dari luar angkasa yang lebih kuat. Orang-orang kuat seperti Ibu Langit dan Bumi serta Kaisar Manusia semuanya pergi ke dunia tempat para setan jahat dari luar angkasa berada. Ia yakin betul bahwa cepat atau lambat, ia akan menyusul Ibu Langit dan Bumi, Kaisar Manusia, dan makhluk-makhluk perkasa lainnya menuju alam baka, ke alam yang lebih luas. Hos. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia membuang pikiran-pikiran yang mengganggu dalam benaknya dan berhenti memikirkan Sarah atau hal-hal di dunia luar. Dia berdiri, merasakan keberadaan kebun obat, lalu berjalan ke arahnya, memetik beberapa ramuan dari kebun, dan kemudian berjalan menuju gunung belakang. Ada sebuah rumah bangsawan independen di belakang gunung. Julian tiba di depan rumah besar itu, mendorong pintu dan masuk. Berjalan ke halaman. Ada beberapa pohon ajaib yang ditanam di halaman, dan ada ayunan di sampingnya. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Julian seakan melihat seorang gadis lugu duduk di ayunan. Saat ayunan bergoyang, terdengar suara tawa. Setelah ragu-ragu sejenak, Julian berjalan menuju rumah di depan istana. Mendorong pintu hingga terbuka. Ruangan itu kosong, tak ada apapun di dalamnya kecuali padang rumput. Meskipun rumah ini sudah lama tidak berpenghuni, tempat ini masih tetap bersih. Julian berjalan mendekat, duduk bersila di atas rumput, lalu melambaikan tangannya dengan santai, mengatur formasi waktu di sekitar halaman. Akan tetapi, dia tidak terburu-buru menyerap ramuan langit dan bumi untuk dikultivasi, dia juga tidak terburu-buru memasuki Chaos Return to Origin Realm, dia juga tidak terburu-buru meningkatkan kekuatan garis keturunannya, dia juga tidak terburu-buru memasuki Martial Realm level 14. Dia hanya duduk bersila di tanah, memikirkan hidupnya. Dari api di sungai hingga perjalanan tanpa akhir ini. Semua kejadian masa lalu muncul dalam pikirannya. Banyak orang yang telah lama terkurung dalam ingatan, juga muncul dalam ingatan. Mengingat masa lalu seperti menjalani hidup lagi. Jalani kembali hidup Anda. Julian kemudian mulai memahami arti kata-kata Kaisar bela diri. Hal itu agak menyentuh ambang batas bela diri tertinggi. Beberapa orang meninggal, tetapi tidak sepenuhnya mati. Bersambung.